bahkan di Yaman sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan negara Yaman. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman, sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi, lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa? Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Hadirin para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini mari kita simak bagaimana statement dari seorang Habib, dan nama beliau itu adalah Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, di mana beliau ini adalah salah seorang ulama yang terkenal, dan tentu beliau adalah salah satu dari guru saya ya, karena beliau ketika ketika saya itu berada di Tarim, saya belajar di Darul Hadis ya, atau diistilahkan dengan Darul Ghuraba, dan saya belajar ke sana. Tetapi barangkali ini merupakan satu gambaran efek ya negatif dari kenapa klaim tentang Wali Songo yang disampaikan oleh banyak dari kalangan habaib bahwa asal usul mereka itu adalah dari Yaman dan dari kalangan Ba'lawi, sehingga saat inilah merupakan efek itu ya. Artinya ketika ada seseorang yang mempertanyakan kenapa di Yaman itu selalu atau seringkali terjadi peperangan, sementara di Indonesia itu tidak seperti itu, dan kenapa orang-orang Yaman itu tidak belajar kepada Indonesia. Lalu kemudian dijawablah oleh Habib tersebut, mungkin nanti saya akan bantu terjemahkan ya meskipun ada terjemahnya, di mana jawabannya itu justru kami inilah yang berhak untuk dimuliakan oleh kalian, karena adanya Islam yang ada di Nusantara itu adalah melalui orang-orang Yaman. Dan tentu dengan klaim seperti itu ya, itu merupakan salah satu bukti bahwasanya mereka itu merasa berhak untuk dihormati, merasa berhak untuk dimuliakan, dan bangsa Indonesia itu berkewajiban untuk memuliakan mereka. Bangsa Indonesia itu berhak untuk menghormati mereka lantaran Indonesia ini atau Yaman ini sangat berjasa untuk bangsa Indonesia. Itu semua efek dari suatu pernyataan bahwasanya Wali Songo itu adalah dari Yaman, dan itu tertulis dalam kitab-kitabnya Ba'lawi. Dan sehingga ketika beliau itu ditanyai mengenai kenapa orang-orang Yaman yang sampai sekarang itu terdapat banyak peperangan yang sampai saat ini belum terselesaikan, itu justru tidak belajar kepada Indonesia, maka sebaliknya orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara itu harus belajar kepada Yaman, dan Yaman ini ya berhak untuk mendapatkan pemuliaan dari orang-orang Indonesia. Padahal tentu ketika kita menelusuri sebuah sejarah atau historiografi dari Wali Songo, bahwa Wali Songo itu ya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Yaman, dan justru Wali Songo itu adalah dari orang Nusantara sendiri, yang tentu asal usul mereka itu adalah dari yang dikatakan dengan atau diistilahkan dengan Serambi Mekah, yaitu daerah Aceh, dan tentu
kerajaan yang berkuasa saat itu, bahkan raja dari Aceh itu yang bernama Sultan Zainul Abidin, kemudian di Pulau Jawa seringkali disebut dengan Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian menurunkan banyak dari Wali Songo, yang kemudian menurunkan beberapa generasi, baik itu yang menjadi sunan atau yang menjadi kesultanan Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya. Mari kita simak bagaimana jawaban dari beliau, guru saya ya, almarhum Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, ketika beliau dalam salah satu seminarnya itu menyampaikan bahwa Yaman itu merupakan asal-usul Islamisasi yang ada di Nusantara ini, sehingga wajib bagi orang-orang Nusantara untuk memuliakan orang-orang Yaman dan khususnya adalah Hadramut. Coba silahkan ya, kita simak bersama-sama. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Insya Allah negara Indonesia akan aman. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن واليمن. Kalian itu tidak mengetahui Islam, tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Wali Yaman dan Yaman. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Ya, pertanyaan yang ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan dan profesi. Nama saya Rosadi dari Universitas Nahdlatul Ulama Unung. Pertanyaan saya terharu ya ketika Pak Ustadz tadi, kenapa Indonesia itu Islamnya itu besar dan aman. Salah satu yang saya catat sini, karena orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi akhlak dari datuk moyangnya, dan itu tidak terjadi di sebagian negara Arab, kata beliau. Bahkan di Yaman sendiri, nah ini yang berkaitan dengan negara Yaman. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman, sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi, lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Jadi insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Singkat aja, Pak. Itu pertanyaan saya, kenapa solusi dari persoalan yang di negara Anda itu tidak belajar ke Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول يعني تعجبت مما قلتم مما يعني في إندونيسيا من بقايا القيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. تعجبت من ذلك. لماذا لا تتعلم أنتم يا أهل اليمن من إندونيسيا لإيجاد السلام في الشرق الأوسط؟ المفروض يعني ليس بالعكس، أنتم تتعلمون مننا من أهل إندونيسيا لإيجاد السلام في بلادكم. بالطبع نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Jadi kami ini datang kepada kalian karena kami ingin mengambil hak kami di masa lalu. Apa hak kami di masa lalu? Yaitu proses Islamisasi Nusantara, ya, melalui para wali songo, khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya, di mana beliau-beliau itu, para wali songo itu asalnya adalah dari Yaman. Nah, inilah sebuah doktrin di masa lalu yang menggambarkan bagaimana asal-usul dari Wali Songo itu, bahwa Wali Songo itu asalnya adalah dari Yaman. Sehingga sekarang
orang-orang yang berasal dari Yaman, khususnya dari Hadramut secara khusus, itu meminta haknya dari orang-orang Indonesia agar orang-orang Indonesia itu memuliakan orang-orang Hadramut Yaman. Kenapa? Ya karena jasa Islam ya, jasa untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara itu adalah melalui orang-orang Yaman, yaitu melalui Wali Songo yang diklaim mereka sebagai keluarga Pahlawi, yang diklaim sebagai orang Hadramut Yaman. Begitu jawaban dari beliau ya. Kita lanjut nih. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, Bukan apa yang tapi kita ada pada miliki, antum kami. sekarang. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أهل اليمن واليمن Dan kalian itu tidak akan mengenal dengan agama Islam ya kecuali dari orang Yaman. Nah inilah ini teman-teman ya, ini teman-teman yang saya khawatirkan dari pemba'alawian Wali Songo. Wali Songo yang di masa lalu itu diklaim sebagai orang-orang Hadramut, sebagai keluarga Ba'alawi. Gambarnya adalah seperti ini. Sehingga apa? Sehingga penduduk Hadramut, penduduk Yaman itu menuntut haknya kepada orang-orang Indonesia yang mereka itu, yang orang Yaman itu, yang orang Hadramut itu telah berjasa kepada orang-orang Nusantara atau masyarakat Nusantara yang telah mengislamkan mereka semua. Padahal Wali Songo bukan orang Yaman. Wali Songo orang Nusantara. Orang Nusantara yang dalam kesempatan-kesempatan yang lalu sudah kita ulas asal usulnya dari mana dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Wali Yaman. من يعبث الشيطان اليوم بها فأنتم Di mana Yaman pada hari ini itu diobrak-abrik, diacak-acak oleh setan, dipermainkan oleh setan. Walium. عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير. Maka kalian itu berkewajiban untuk membantu Yaman, karena Yaman itu telah memberikan suatu kebaikan, yaitu telah mengislamkan kalian. فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Maka ingatlah kalian kepada Yaman dengan menyebutnya sebagai sebuah kebaikan, agar kebaikan itu sampai juga kepada kalian. Tuh, terus Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka berilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Dan sebutkan Yaman dengan baik. nah, itu teman-teman ya. Nah, itulah kenapa kita itu perlu menelusuri, mengetahui, mendalami sejarah dari Wali Songo serta asal-usul dari mereka. Apakah benar Wali Songo itu datangnya dari Yaman atau justru sebaliknya? Dan tentu ketika melihat bagaimana proses Islamisasi di Nusantara ini, tentu untuk wilayah-wilayah barat, khususnya Aceh ya, khususnya Aceh. Kenapa sampai disebut sebagai Serambi Mekah, dan kenapa di Aceh itu pada abad ketiga Hijriah atau tahun 900-an Masehi, atau abad ke-9 atau abad ke-10 Masehi, itu sudah berdiri sebuah kerajaan Perlak, sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang dirajai oleh seorang sultan, seorang raja yang bernama Maulana Sayyid Abdul Aziz Shah. Kenapa sampai seperti itu? Artinya untuk ujung barat Nusantara itu proses Islamisasi sudah banyak, sehingga beliau ini menurunkan beberapa generasi terus. Nah, barulah pada abad ke-15 ya Masehi, atau abad ke-8 atau 9 Masehi, itu seorang raja atau seorang sultan dari Samudra Pasai itu datang ke Pulau Jawa
yang kita kenal saat ini dengan Sunan Gresik, yang merupakan ayah dari Sunan Ampel ya tentunya, dimana kalau di Aceh itu dikenal dengan nama Sultan Zainul Abidin, yang merupakan putra dari Al-Malikus Saleh, Al-Malikus Zahir. Artinya ini menunjukkan, atau keturunan lah tadi ya, Al-Malikus Zahir, Al-Malikus Zahir ya, artinya Islam yang disebarkan di Pulau Jawa dan sekitarnya itu berasal dari orang Nusantara sendiri dan bukan dari orang Yaman. Untuk membantah statement atau klaim dari banyak pihak, karena tidak hanya beliau saja yang meyakini bahwa Wali Songo itu adalah dari kalangan Habib dan juga dari Hadramut, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus mempelajari sejarahnya agar identitas bangsa Indonesia ini jelas. Karena ketika bangsa Indonesia sejarahnya sudah diacak-acak oleh orang lain, sejarahnya sudah diobok-obok oleh orang lain, maka tunggulah kehancuran bangsa Indonesia. Karena Indonesia ketika kehilangan sejarahnya, maka identitasnya akan lenyap, dan maka bangsa Indonesia itu mudah untuk diperbudak oleh bangsa lain.